Awalnya dia DM ke Instagramnya Kedamaian ID gitu ya, DM ke Instagram saya juga, kita sempat ngobrol singkat. Dia ini cowok ya, jadi dia ini laki-laki, seorang karyawan swasta ya. Bukan main-main teman-teman, dia sudah lebih dari 10 tahun menjabat di tempat itu. Salah satu manajer di perusahaan swasta yang cukup terkenal di Indonesia. Dia punya trauma masa kecil yang menghantui apa yang dia lalui setiap hari di kehidupannya hari ini. Bayangin, apa aja solusinya teman-teman? Saya udah bikin 3 solusi utama yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan sebagai take away dari video inilah, gitu kira-kira ya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel Kedamaian ID ya. Ini kita lagi agak rame di sini dan ini di salah satu cafe di dekat base campnya Kedamaian sebetulnya. Dan welcome buat teman-teman yang baru pertama kali gabung, saya ucapkan selamat datang di Kedamaian ID ya. Di sini teman-teman kita akan ngobrolin tentang berbagai hal yang berhubungan dengan psikologis ya. Jadi kita bisa ngomongin tentang gimana caranya kita ngurangin stres, depresi, fobia, trauma gitu ya. Berubah menjadi kehidupan yang sangat sehat. Teman-teman bisa mendapatkan cara tidur yang nyenyak misalnya ya. Dan bahagia tentunya. Dan termotivasi. Nah ini yang penting ya kan. Jadi banyak orang itu pengen tahu cara seperti itu gimana. Nah di channel YouTube ini teman-teman kita berbagi banyak hal tentang itu. Nah teman-teman ada satu hal yang menarik teman-teman yang pengen saya bahas di video ini. Tentang salah satu teman kedamaian mungkin saya bisa sebutnya ya. Ini adalah seseorang yang saya nggak bisa sebut namanya. Karena kasusnya ini cukup bisa menjadi pelajaran buat banyak orang dan mudah-mudahan juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Awalnya dia DM ke Instagramnya Kedamaian ID gitu ya, DM ke Instagram saya juga, kita sempat ngobrol singkat dan mungkin supaya teman-teman dapat bayangannya saya kasih gambaran sedikit lah. Dia ini cowok ya, jadi dia ini laki-laki, seorang karyawan swasta ya, dan bukan di level yang biasa teman-teman, tapi di level leadership yang cukup lumayan teman-teman ya. Salah satu manajer di perusahaan swasta yang cukup terkenal di Indonesia. Bukan main-main teman-teman, dia sudah lebih dari 10 tahun menjabat di tempat itu. Artinya ya senioritasnya udah nggak dipertanyakan lagi gitu ya. Dan ini juga mungkin teman-teman bisa relate ya buat teman-teman yang memang sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader di perusahaan gitu ya, sebagai seorang karyawan yang mungkin cukup berprestasi dan cukup berpengaruh di sebuah perusahaan. Gitu ya. Yang menarik teman-teman, dia si cowok ini ya, sebut saja namanya Tio misalnya ya. Sebut saja namanya Tio. Mas Tio ini teman-teman, dia punya trauma masa kecil yang menghantui apa yang dia lalui setiap hari di kehidupannya hari ini. Bayangin, udah 10 tahun sebagai seorang manajer gitu ya, dan karirnya cukup cerah ya, tapi dihantui oleh sesuatu yang dia pikir ini bisa jadi bom waktu. Mungkin teman-teman kenal dengan tipe orang yang seperti ini atau jangan-jangan Anda gitu. Nah, jadi teman-teman singkat ceritanya tuh gini. Mas Tio ini ya, dia ini orangnya sangat nggak pede. Dia sangat nggak enakan orangnya. Jadi kalau misalnya dimanfaatin tuh ya gimana, dia tahu dia harusnya kesel tapi ya nggak enakan gitu ya. Suka minta tolong susah. Terus takut berlebihan dengan berbagai hal. Dia coba mulai banyak bisnis dan gagal karena menurut dia jangan-jangan yang sangat takut gagal, yang menyabotase bisnisnya untuk gagal itu adalah dirinya sendiri. Nah begitu di review kayaknya ini ketakutan yang berlebihan mas, dia bilang seperti itu. Dan seringkali dalam mengambil keputusan itu seringkali bingung. Seringkali aduh mana yang harus saya ambil, sehingga dia seringkali berharap masalahnya hilang dengan sendirinya tanpa harus dia mengambil keputusan berat dalam hidupnya. Nah mungkin teman-teman juga ngerasain. Yang menarik adalah teman-teman, seperti biasa ya di Kedamaian ID kita pengen bantu kasus-kasus seperti ini. Saya rewind dulu dong apa yang terjadi gitu kan, apa yang dia rasain. Oke, yang pertama yang dia rasain itu takut, rasa takut berlebihan, rasa sakit hati ini ada muncul tapi nggak tahu sebabnya karena apa mas. Awalnya seperti itu. Terus ada juga rasa malu yang berlebihan, rasa nggak enakan kan gitu ya. Perasaan-perasaan ini kita sebut sebagai emosi negatif ya. Emosi negatif ini teman-teman, ini muncul tanpa sebab. Saya kasih pertanyaan simpel dong. Udah berapa lama ini terjadi dan apakah sifatnya pengalaman traumatik yang tiba-tiba ada gitu, atau sesuatu yang mungkin akumulatif. Jadi kayak terekspos lagi, kehajar lagi, lama-lama jadi punya perasaan malu yang berlebihan, perasaan takut yang berlebihan. Dia bilang ini traumatik, ini terjadi langsung aja tiba-tiba kayak gitu, dan ini terjadi ketika dia masih kecil. Wow, saya bilang. Makanya kenapa saya bilang tadi ini trauma masa kecil gitu ya. Karena setelah diskusi singkat teman-teman, ternyata dia langsung ingat tuh kapan pertama kali perasaan-perasaan itu muncul. Wah, dia langsung ke rewind, dia langsung keinget kejadian ketika dia dulu masih kecil, mungkin sekitar umur 9 atau 10 tahun gitu ya, masih SD gitu. Dia dipaksa mandi sama asisten rumah tangganya. Oke, saya bilang, ya dipaksa ini kasus yang nggak nyaman sebetulnya ya, tapi kenapa kok bisa menyebabkan sampai trauma gitu. Nah, yang menarik teman-teman, dia bahkan sampai ingat sebuah adegan
di mana tidak ada orang tuanya, susah banget dia disuruh mandi, namanya juga anak umur kelas 3, kelas 4 SD gitu ya, kelas 5 SD, itu dia ditarik, dia dipaksa, dia dimasukin kamar mandi, dalam masih keadaan masih pakai baju, dia disiram dengan air yang cukup banyak sama ART-nya. Jadi diguyur paksa, sangat dingin, shocking buat dia, sangat kaget buat dia. Nah, pengalaman traumatik itu adalah ingatan yang tiba-tiba muncul ketika saya tanya, kapan pertama kali merasakan perasaan itu? Wow, itu puluhan tahun yang lalu teman-teman. Dan ini sangat mungkin terjadi. Ya mungkin buat beberapa teman-teman berpikir, masa gitu aja trauma gitu ya. Nah, kita nggak pernah tahu teman-teman kapan sebuah kejadian itu bisa mengekspos diri kita dan kita nggak siap ngadepinnya dengan bijaksana. Ingat, inputnya bisa sama, responsnya berbeda, hasilnya berbeda. Input yang sama yang mungkin buat banyak orang masa gitu aja sih gitu ya. Kalau Anda di posisi dia, kita nggak bisa bilang itu nggak mungkin terjadi teman-teman. Sehingga menghasilkan sebuah output emosi negatif ya, takut tadi, kecemasan berlebihan tadi, bingung tadi, malu tadi, yang kebawa ternyata sampai puluhan tahun sampai hari ini dia udah sebagai seorang karyawan yang berprestasi loh aslinya, tapi punya kekurangan dan ketakutan. Apakah ini perlu diberesin? Menurut saya iya. Kalau teman-teman mungkin ngerasain seperti itu teman-teman, Mas Tio ini ya, yang sebut saja namanya Mas Tio ini teman-teman, dia tuh bukannya hanya menerima begitu aja. Dia udah coba berkali-kali bantuan ke sana sini Mas. Saya sudah mencoba mencari berbagai jenis bantuan, tapi belum sembuh juga. Sampai dia di titik yang khawatir, wah ini nggak mungkin begini terus nih. Gimana caranya Mas Fadli? Saya nggak bisa stuck seperti ini terus. Ini karir saya nggak bisa naik. Ini apapun yang coba saya bangun pasti gagal. Ini apapun yang saya coba usahain, ini berantakan. Selalu hampir nyampe dan bubar. Saya suka bilang ini Mr. 99% ini ya. Jadi kayak hampir nyampe gagal, hampir dapat gagal, hampir berhasil gagal. Dia sampai titik yang capek. Dia udah berusaha cari bantuan medis, bantuan psikologis, dan sampai hari ini dia belum nemuin solusinya. Mungkin buat beberapa di antara teman-teman yang mirip punya kasus seperti itu, teman-teman, nah mungkin teman-teman bisa cocokin ya. Sebetulnya teman-teman di orang dewasa, nah ini yang perlu kita bahas. Yang mungkin muncul ke permukaan adalah teman-teman yang sering kali terjadi ya, kecemasan berlebihan. Anxiety disorder nih. Tanpa alasan yang jelas, hanya karena sesuatu yang sangat kecil, seseorang bisa sangat cemas. Yang kedua, ada yang disebut sebagai post-trauma syndrome disorder. Seseorang bisa ngalamin proses trauma dalam dirinya dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang namanya trauma ya rasanya muncul perasaan takut berlebihan gitu ya. Fobia di keadaan tertentu misalnya yang menyebabkan dia itu nggak bisa mengejar impiannya dengan sangat agresif, atau dia menjadi sangat takut ketika ada di tempat atau keadaan tertentu. PTSD bisa seperti itu. Yang ketiga bisa juga orang mengalami yang disebut sebagai bipolar. Ini juga mungkin terjadi teman-teman. Ada juga yang sampai di titik depresi, pengen mengakhiri hidupnya, bahkan pengen bunuh diri, banyak. Nah mudah-mudahan teman-teman kedamaian yang ada yang nonton video ini nggak ngalamin sampai sana ya. Jadi tapi kalau memang ada di posisi yang mendekati itu, ada gejala-gejalanya, rasa-rasanya, teman-teman pastiin teman-teman ambil solusi yang akan saya sebutin sebentar lagi ya. Jadi ini penting banget karena gejala-gejala yang muncul teman-teman ini seringkali nggak kelihatan di luar. Mungkin kalau kita ngalamin tapi orang lain nggak tahu, orang lain tuh nggak tahu sebenarnya kita ngalamin. Gimana tuh bolak-balik ya? Atau contohnya gini deh, saya balik. Kalau Anda orang yang normal melihat orang yang punya penderitaan seperti itu, teman-teman, seringkali yang terlihat hanya gangguan hubungan sosial. Oh, dia pemalu, that's it. Oh, dia ya terlalu konservatif, that's it gitu. Dia selalu cari aman, itu doang. No, teman-teman, ini adalah gejala awal yang hanya terlihat di permukaan. Gangguan hubungan sosial ini seringkali dialami oleh para penderita PTSD tadi, post-trauma syndrome disorder tadi, atau anxiety disorder tadi. Apa aja solusinya teman-teman? Saya udah bikin 3 solusi utama yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan sebagai take away dari video inilah, gitu kira-kira ya. Solusi yang paling pertama yang sering kali saya manfaatkan untuk begitu banyak orang sehingga banyak manfaat didapat ya, adalah teman-teman perlu sharing ini. Cerita, ini satu. Jadi ceritain problem Anda kepada orang yang minimal selevel atau di atas Anda. Ingat aturan mainnya teman-teman, untuk cerita, teman-teman, aturan main yang pertama tuh gini. Aturan main yang utama ya, golden rule-nya adalah when you down, you go up. When you up, you go down. Ketika teman-teman sedang down, teman-teman go up. Perlu sponsoring up gitu, perlu naik ke atas. Minimal ke orang yang sama bijaknya menurut Anda, atau figur yang lebih baik menurut Anda. Jangan ke yang lebih buruk, nanti jadi sombong-sombongan susah gitu. Aduh gue susah nih, takut banget ini itu. Ah lu masih mending, gue gini lebih parah dia. Gitu kan. Itu malah makin ngerusak Anda. Jangan seperti itu ya. Jadi ceritalah teman-teman ya, langkah yang paling penting pertama. Tapi kepada orang yang minimal selevel atau di atas Anda. Dari sisi kebijaksanaan, kecerdasan, semuanya. Mungkin finansial seperti itu ya.
Jadi naik ke atas. Oke, ketika you up, you go down, ini juga sama. Kita juga akan bisa bantu mendengar cerita dan memberi solusi buat orang di bawah kita. Yang kedua, teman-teman, Anda bisa menjaga gaya hidup Anda. Gaya hidup itu ada beberapa point of view. Yang pertama, cara Anda makan. Perhatiin teman-teman, apa yang Anda masukin ke badan Anda itu adalah sesuatu yang dibutuhin atau enggak sama tubuh Anda. Saya sarankan makanlah yang utuh, whole food gitu ya. Jangan processed food. Dah, simple. Orang banyak nanya makanan sehat kayak gimana? Whole food dah. Bedanya whole food sama processed food adalah apapun yang Anda lihat atau datang ke Anda atau Anda sentuh dalam bentuk kemasan itulah processed food. Jadi kalau teman-teman datang ke minimarket, semuanya processed food tuh, susah nyarinya. Yang whole food. Whole food itu yang masih utuh. Jadi daging, buah, sayur gitu ya, nasi, ya oke lah. Ini adalah makanan-makanan yang whole food. Jadi pisahin yang whole food sama yang processed food. Kecuali sangat terpaksa. Jadi utamakan yang whole food, makanan. Gaya hidup yang kedua, tidur cukup teman-teman. Tidur itu adalah proses kita untuk bisa menjaga metabolisme diri termasuk proses mental. Nih, orang yang sehat mentalnya adalah orang yang tidurnya cukup berkualitas. Udah cukup berkualitas lagi. Kadang-kadang tidur singkat mungkin bisa dilakukan, tetapi perlu berkualitas. Apalagi tidur cukup waktu dan berkualitas ya. Nanti ini kita bahas di video terpisah deh tentang tidur ya. Ini penting tidur. Jadi tidur yang berkualitas, oke? Yang ketiga teman-teman, gaya hidup yang sering kali salah adalah olahraga. Nah, olahraga ini juga penting sekali teman-teman. Olahraga yang sifatnya kardio maupun atletik. Jadi contoh, Anda perlu angkat beban juga, tapi juga perlu lari pagi misalnya, gitu ya. Ini misalnya nih sering nih, para istri gitu ya, Mas tapi saya udah nyuci seharian gitu. Emang Anda nyucinya sambil push up? Enggak dihitung. Ngepel rumah Mas 3 lantai gimana? Enggak. Emang Anda ngepelnya sambil squat gitu? Melatih otot itu membutuhkan repetisi yang konstan dan berkali-kali. Nggak tahu kalau misalnya ternyata bersihin jendelanya sambil squat misalnya, bisa dihitung ya. Artinya perlu olahraga yang beneran proper. Carilah sebuah hobi yang bisa membuat Anda gerak gitu ya. At least teman-teman cari sehat lah. Nggak kalau misalnya teman-teman mungkin, wah six pack kejauhan Mas, nggak apa-apa, yang penting sehat. Jadi jaga gaya hidup yang sehat. Nah yang terakhir teman-teman, langkah yang ketiga, solusi yang paling banyak memberi manfaat di Kedamaian ID adalah teman-teman bisa ngobrol sama konsultan edukasi di Kedamaian ID. Selain cerita sama orang-orang yang Anda bisa akses kapanpun dimanapun, tim Kedamaian ID ini bisa di chat teman-teman. Anda buka nih ya, di bawah video ini, di kolom deskripsi, itu ada link kedamaian.id/EC. Itu adalah education consultant. Link yang Anda klik itu akan bisa langsung direct ke WhatsApp. Teman-teman bisa ngobrol, teman-teman bisa nanya, saya kondisinya begini, solusinya apa ya kira-kira di Kedamaian ID. Teman-teman ngobrol. Ada begitu banyak program yang bisa teman-teman dapatin di Kedamaian ID dan semuanya diciptakan untuk berbagai problem yang sudah terjadi secara umum di masyarakat. Mungkin masalah Anda. Siapa tahu ini adalah sebuah kecocokan atau jodoh di mana mungkin selama ini udah nyari kemana-mana kayak Mas Tio tadi, ternyata Kedamaian ID ternyata bisa bantu dan cocok. Ngobrol sama tim Kedamaian ID dan teman-teman akan dikasih banyak solusi oleh tim kita untuk bisa mendapatkan perubahan hidup yang signifikan. Saya harapkan teman-teman bisa berubah jauh, berubah drastis dan mencapai versi terbaik diri Anda. Amin ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Anda bisa like videonya kalau suka, share video ini ke orang-orang yang juga mungkin butuh informasi tentang ini ke siapapun lah. Mungkin ya teman Anda, saudara Anda, tetangga, pacar, pasangan, anak, mungkin ya siapapun. Kedamaian ID siap bantu untuk kita semua. Itu aja teman-teman. Thank you. Kita akan ngobrol lagi. Sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you.